Om Swastiastu. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi saya berada di bawah Pura Rambut Siwi, yang mana sudah lihat bahwa di belakang saya ada gua, dan gua ini ditata dengan berbagai macam atribut yang warnanya hijau, dan di sudut sana ada merah. Tentu ini akan menjadi sebuah pertanyaan tentang tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman yang suka ngaturan ayah bakti di pelemahan Pura Rambut Siwi untuk dalam artian melakukan pembersihan atau penataan lingkungan yang berkaitan dengan pelemahan. Tetapi karena sering dan banyaknya teman-teman yang melakukan ayah bakti, jadi kami secara spontan menjadikan tempat ini sebagai tempat berkumpul untuk berbagi cerita di saat melakukan ayah bakti. Namun terkait dengan seringnya berkumpul dan melakukan persembahyangan bersama, karena tempat ini belum dijadikan dan bukan pura, tetapi tempat melakukan keheningan dengan teman-teman yang melakukan ayah bakti, dan akhirnya tempat ini diyakini oleh banyak orang. Dari keyakinan banyak orang, jadi sering ada persembahyangan, bahkan persembahyangan yang dihadiri bukan saja oleh masyarakat lokal, tetapi masyarakat yang ada di luar Pulau Bali juga datang ke sini. Bahkan mungkin beliau meyakini bahwa di sini adalah tempat berstananya jadi Bunda Ratu Kidul. Jadi lebih lanjut, untuk lebih rinci, lebih real, kenapa tempat ini dijadikan tempat persembahyangan bersama, nanti bisa dijelaskan oleh juru kunci di sini yang memang sejak awal menata, karena tempat ini dulu kan tempat yang agak kumuh. Jadi agak kumuh, jadi atas kepedulian seseorang di sini dengan teman-teman, yaitu Gusti Komang Tirta Kusuma, yang lebih keren dipanggil Aji Soder. Jadi itu mungkin beliau nanti bisa menceritakan realnya bagaimana sejarah berdirinya tempat ini sehingga bisa diyakini oleh banyak orang. Padahal tempat ini bukan pura, tetapi diyakini tempat ini mempunyai energi spiritual yang sangat tinggi, sehingga membuat ketertarikan banyak orang untuk melakukan persembahyangan, bahkan pensucian diri. Kalau di sini dikatakan pengelukatan, yang mana dilakukan oleh juru kunci, yaitu Jero Mangku Haji Soder beserta istrinya yang lebih akrab dipanggil Bunda V, itu panggilan beliau. Ya, lebih lanjut coba kita nanti sekarang temui Haji Soder untuk bisa menceritakan bagaimana sejarah berdirinya tempat ini. Ayo kita coba temui. Om Swastiastu. Swastiastu, Haji Mangku sareng Mangku istri. Jadi dalam kesempatan ini tentu kiranya saya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, ingin dalam artian pemaparan lebih jelas tentang keberadaan tempat ini. Meskipun dulu saya tahu tempat ini adalah tempat yang kotor, kumuh, dan mungkin sering juga disalah manfaatkan, sehingga menimbulkan prediksi-prediksi yang negatif tentang tempat ini. Tapi sekarang dengan penataan, ketekunan Haji Mangku untuk menata tempat ini, sehingga yang saya ketahui di sini adalah tempat untuk berkumpulnya teman-teman yang melakukan ayah bakti di pelemahan Pura Rambut Siwi. Yang artinya orang-orang yang mempunyai kepedulian dan kecintaan secara tulus untuk melakukan ayah bakti, untuk menjaga kelestarian, untuk menjaga nilai-nilai kesucian daripada lingkungan Pura Rambut Siwi. Dengan ketekunan Haji Mangku beserta Mangku istri juga, tempat ini bisa menjadi magnet yang sangat luar biasa, sehingga menarik banyak orang memberikan sebuah keyakinan, bahkan persembahyangan bersama. Seakan-akan tempat ini seperti pura, tetapi sebenarnya tempat ini dulunya hanya dirancang untuk pertemuan atau berkumpulnya teman-teman yang mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan Rambut Siwi dan mencari keheningan di tempat ini. Tentu supaya nanti tidak salah tafsir, salah tanggap dari umat,
kenapa di sini ada tempat persembahyangan sementara waktu kami mendapatkan informasi bahwa ini bukan pura. Ya, tentu nanti Aji Mangku sebagai juru kunci di sini, sebagai pemandu teman-teman yang datang untuk melakukan persembahyangan, karena ini bukan pura, untuk dapat kiranya memberikan penjelasan. Jadi meskipun saya dalam artian sering datang, tetapi saya lihat perkembangannya dari hari ke hari. Penangkilan bukan saja datang lokal di sini, bahkan masyarakat dari seluruh Bali, bahkan ada dari luar Bali, bahkan lebih luas lagi, kadang-kadang tamu mancanegara juga ikut memberikan keyakinan. Jadi tidak melihat mereka dari suku mana, dari daerah mana, tapi di sini diterima dengan baik dan mereka mendapatkan kenyamanan. Jadi mohon dalam artian penjelasan secara rinci bagaimana perjalanan sehingga tempat ini sekarang menjadi tempat berkumpulnya teman-teman yang boleh dikatakan teman spiritual. Untuk itu silakan untuk bisa memberikan penjelasan. Awalnya sih karena ketertarikan kita sama tempat yang sering tak lewati, terus ada panggilan hati untuk membersihkan awal. Dan pertama kali juga kita mohon izin sama teman senior kita, yaitu Pak Wi sendiri, karena lebih dulu melakukan ayah bakti sampai terwujudnya Guru Tirto, Guru Dasar awalnya yang tidak ada menjadi ada. Kita mohon izin karena kita anggap senior, ya Pak Wi-nya bilang silahkan gitu. Nggak apa, orang ayah mau bersih, nggak ada yang salah kan gitu intinya. Jadi karena ada respon dari penua yang anggap kita yang lebih dulu melakukan ayah bakti di pelemahan Rambut Siwi, dapat izin, saya mulai melakukan pembersihan awal. Seiring waktu teman-teman mulai berkumpul di sini, mulai ada yang datang membantu bersih-bersih. Hampir tiap hari kita melakukan pembersihan. Siangnya untuk nata pelemahan, malamnya untuk menata diri. Lebih banyak melakukan persembahyangan dan meditasi, dan lebih banyak kita melakukan dengan cinta, rasa suka. Jadi mungkin itu yang membuat magnet di sini semakin besar dan kuat, dan tanpa ada kepentingan untuk menjadikan tempat ini pura, cuma untuk bikin base camp untuk teman-teman yang memang suka ngayah di Pewidangan Rambut Siwi untuk berkumpul, berbagi cerita, sharing-sharing tentang spiritual juga, dan berbagi keluh kesah dan banyak hal lah yang kita bahas kadang di sini, bukan hanya spiritual kan gitu. Dan seiring waktu mulai tempat ini mulai kelihatan bersih, mulai ada banyak yang datang. Mulai ada banyak yang datang, entah itu lewat petunjuk, kadang dia bertanya di suatu tempat mendapat petunjuk harus ke sini. Awalnya yang datang-datang itu karena petunjuk, entah itu karena kerauhan atau karena petunjuk orang yang diyakini punya kemampuan untuk terhubung dengan Tuhan, kan seperti itu. Jadi seiring waktu makin banyak yang datang dan meyakini tempat ini. Dan terus jadi selama ini tentu ada beberapa kendala, beberapa kendala yang Aji Mangku alami di sini juga dengan Mangku istri, sehingga tempat ini sampai saat ini ya dalam artian sepertinya berdiri sendiri, ya berdiri sendiri, namun bukan dalam artian kita ingin menguasai tempat ini, tetapi bagaimana kita menjaga pelemahan ini. Nah tentu hal ini ya perlu kiranya dijelaskan agar supaya tidak nantinya mendapatkan penilaian bahwa seolah-olah Aji Mangku mengangkangi tempat ini, ya tempat ini, padahal sebenarnya Aji Mangku berdua sama Mangku istri mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana menjaga nilai-nilai kesucian ini. Tentu di dalam perjalanan itu banyak kendala, ya mohon juga untuk diceritakan sehingga tidak menimbulkan penilaian simpang siur dari orang-orang yang tidak paham tentang hal itu. Kalau itu memang ada kemarin
pas tahun 2020 rapat dari Pengempon yang di bawahnya ada 35 bendesa kalau tidak salah, diadakan di Wantilan Rambut Siwi, dan mereka sih sebenarnya sudah rapat duluan. Jadi sudah rapat duluan dengan 3 keputusan. Tempat itu ditutup, terus tidak sesuai dengan Purana, dan dianggap rawan longsor. Jadi akhirnya dari rapat mereka sudah memutuskan, tetapi ada salah satu waktu itu camat yang tidak setuju dengan 3 keputusan itu, menengahi. Tidak bisa kita sepihak memutuskan karena ini masalah umat. Jadi kita diundang kembali untuk ikut rapat. Jadi pada tanggal 16 Februari 2020. Jadi waktu itu kita juga rapat, terus ditemani senior kita Pak Wi, juga ada teman-teman yang lain 5 orang kalau tidak salah, dari pihak kita yang memang hadir, yang memang peduli perayangan lah, peduli pelemahan. Jadi keputusan waktu itu kita akhirnya diizinkan untuk menata tempat, tapi tetap dengan koordinasi kendala saja. Diizinkan untuk menata, terus tidak jadi ditutup, dan tidak dijadikan sebagai pura, tetapi untuk base camp dari grup spiritual, dan base camp untuk melakukan persembahyangan dan ayah bakti. Ya, tentu terima kasih sekali dengan penjelasan Haji Mangku seperti itu. Jadi umat mungkin akan bisa jelas tahu bahwa tempat ini pernah dalam artian menjadi permasalahan bagi Pengempon, namun permasalahan itu sudah terselesaikan dengan kesepakatan bahwa tempat ini tidak dijadikan pura atas permohonan kita, karena kita memberikan penjelasan bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman yang mempunyai kepedulian terhadap pelemahan pura Rambut Siwi, khususnya yang ada di bawah ini, untuk melakukan ayah bakti. Karena dari Pura Gua Dasar, Pura Tirta yang dulunya kita pakai camp ya, sebagai tempat kumpul bersama, akhirnya dari Pengempon berkesimpulan bahwa tempat-tempat itu dijadikan pura. Jadi kita mencari tempat-tempat baru lagi untuk berkumpul. Namun tentu juga atas dasar cinta kasih Haji Mangku istri kepada teman-teman yang aturan ayah bakti, sehingga di setiap tempat yang dijadikan camp memunculkan magnet spiritual yang mengundang orang-orang datang untuk melakukan persembahyangan atas dasar nilai keyakinannya. Jadi atas dasar nilai kesadarannya. Dan begitu juga di sini saya juga ingin dalam artian minta pendapat Bunda sebagai pendamping Mangku, menjadi Mangku istri di sini sebagai juru kunci juga, bisa melayani umat dengan cinta kasih, sehingga banyak umat yang berbicara bahwa tangkil di pura di tempat Gua Kiskende mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa. Saya merasa nyaman. Di sana ada Haji Mangku Zoder, di sana ada Mangku istri Bunda. Jadi mereka mendapatkan kenyamanan. Jadi mereka merasa dalam artian terlayani umat secara baik di sini. Meskipun ini bukan pura, tapi mungkin kalau kasat mata penampilannya sudah seperti pura. Jadi mohon penjelasan dari Mangku istri Bunda, apa yang sudah Bunda lakukan sehingga memunculkan ketertarikan umat untuk selalu datang ke sini, yang notabene-nya mereka mendapatkan perhatian, sentuhan kasih sayang. Jadi mereka merasa terlayani sebagai umat, yang mana dengan cara-cara seperti ini mudah-mudahan nanti bisa diketok-tularkan di tempat-tempat yang lain, sehingga umat itu merasa nyaman untuk melakukan persembahyangan. Tentu ini merupakan tips yang sangat luar biasa yang bisa Bunda berikan kepada teman-teman yang lain, meskipun bukan kepada pemangku tetapi kepada pemuda juga,
tips tentang cinta kasih dan kasih sayang sehingga menimbulkan rasa simpati untuk selalu bisa tertarik datang ke suatu tempat persembahyangan. Jadi setiap yang datang kemari saya terima secara kekeluargaan, meskipun dari latar belakang apapun itu, agamanya kadang berbeda dengan kita yang datang. Mereka pengen tahu ini tempatnya apa. Saya menerima mereka dengan cinta kasih, dengan keramahan, menerima kadang cerita-cerita mereka yang mereka nggak tahu jawabannya, tapi saya mungkin bisa memberikan itu gitu. Jadi yang ada mereka merasa lebih plong, lebih enak setelah Jadi itu. saya dapat cerita dari orang-orang yang datang ke sini bahwa ketika bercerita dengan Bunda, mereka mendapatkan kedamaian. Seolah-olah mereka mendapatkan sentuhan kasih sayang semesta. Ya. Jadi itu yang saya dapatkan, yang saya dengarkan. Jadi Bunda sudah mempunyai tips untuk dalam artian umat yang datang tanpa membedakan siapa beliau, tetapi beliau datang dengan tatanan Hindu, karena di sini tempat persembahyangan yang merupakan lingkungan daripada Pura Rambut Siwi. Ini sangat luar biasa, Bunda. Jadi ini merupakan contoh yang sangat baik. Padahal di sini bukan pura, tetapi pemedak yang tampil sudah seperti pura. Nah, tentu juga dalam hal ini saya selaku umat yang juga ngaturan ayah sejak awal di sini sangat berterima kasih sekali dengan keberadaan Ajit Mangku bersama Bunda. Jadi lingkungan Pura Rambut Siwi ini tertata meskipun dalam artian tanpa upah, tanpa biaya yang dikeluarkan oleh pura untuk melakukan pembersihan di sini. Dan begitu juga kepedulian umat atas dasar tuntunan Ajit Mangku, Mangku Lanang maupun Mangku Istri. Jadi umat mempunyai kesadaran bahwa ini adalah lingkungan Pura Rambut Siwi, ini adalah lingkungan suci. Sehingga pura ini, tempat ini berkembang seperti pura-pura yang lainnya. Tapi harapan kita bersama bahwa tempat ini tidak akan pernah dijadikan pura, agar kita punya tempat untuk lakukan ayah bakti dalam artian tidak terikat oleh nilai-nilai pakem-pakem perayangan, tetapi pakem lingkungan perayangan, khususnya lingkungan pelemahan. Jadi terima kasih Bunda. Sekarang juga saya ingin mengetahui, karena tempat ini dulu kan kumuh, kotor, jadi guanya sempit dan lain sebagainya, dan sekarang sudah tertata, bahkan ada kain-kain atribut hijau. Nah, di sini banyak yang memuja tentang berstananya Bunda Ratu. Jadi bagaimana perjalanan tempat ini sehingga menjadi tempat yang bersih, tempat yang nyaman, dan menjadi pemujaan Bunda Ratu. Ini perlu penjelasan dari Ajit Mangku. Jadi awalnya pun memang tidak ada tempat pemujaan di sini, jadi cuma ada lapak gitu aja. Tapi yang dipuja pun tidak jelas, karena dulunya juga banyak yang datang dan pergi, tapi tanpa menata, cuma melakukan puja aja sesuai dengan kepentingan dan keyakinan masing-masing. Dan jadi terus kita ngawali dengan bersih-bersih, menata tempat. Sebelum, karena pertama mungkin kita menganggap ini pewidangan Laut Selatan, ada di wilayah selatan. Terus sebelum ngayah juga kita mempiuning di laut, baru ke gua, baru mulai bersih-bersih gitu. Jadi kita awali dengan persembahyangan, dan setelah itu baru melakukan pembersihan. Mungkin karena rutinitas itu yang membentuk aura medan yang kuat untuk menarik energi ibu untuk hadir dan berstana, kan seperti itu. Jadi kita karena rutinitas dengan kontinu, ketekunan, ketulusan, dan rutin gitu. Jadi mempiuning dulu di Segara, baru di gua, bolak-balik seperti itu. Terus akhirnya mungkin energi itu yang menarik orang-orang yang datang dengan keyakinan Bunda Ratu. Jadi mungkin magnet itu yang tercipta sehingga orang yang hadir
kadang kerauhan, oh di sini ibu yang berstana, kan seperti itu. Jadi kita akhirnya mulai memfasilitasi umat yang hadir, kan. Jadi memfasilitasi keyakinan umat yang meyakini tempat ini, kan. Jadi lebih banyak akhirnya kita melakukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan umat, kan. Jadi mengalir dan semakin besar dari mulut ke mulut. Terus belum ada juga silet yang ke sini, dan silet pun ke sini dapat petunjuk juga bahwa di sana tempat pemujaan bunda, gitu istilahnya. Jadi padahal dia tidak tahu bahwa di sini ada Istana Bunda Ratu, tapi tim silet punya tim paranormal yang mendeteksi di sini ada tempat, sampai tim silet juga mengunggah itu. Dan jadi semakin berkembang, dan mungkin dari YouTuber itu semakin dikenal oleh masyarakat umum luas dan bahkan dunia, sehingga di sini mengalir, akhirnya mengalir dan sampai saat ini seperti ini. Iya. Jadi terima kasih Cik Mangku atas penjelasannya. Tentu kenapa kami membuat dokumen ya, video seperti ini, karena bagaimanapun juga tempat ini akan meninggalkan rekam jejak. Jadi supaya nanti tidak ada kegamangan terhadap sejarah berdirinya atau terbentuknya tempat ini. Kenapa di sini dipuja Bunda Ratu? Kenapa tempat ini ada? Kenapa ini tidak dijadikan pura? Ini supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk generasi berikutnya. Jadi dengan dokumen ini, dengan bukti-bukti juga bahwa dulu pernah mengadakan rapat dengan pengempon, bahwa kita diizinkan di sini untuk membuat camp, tempat pertemuan teman-teman yang melakukan ayah bakti di pelemahan, khususnya di bawah di pinggir pantai, bahwa tempat ini akan tetap menjadi tempat berkumpul teman-teman yang melakukan ayah bakti di pelemahan. Jadi tidak ada keinginan untuk membuat pura atau membangun pura. Jadi ini merupakan konsekuensi untuk selanjutnya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari tidak ada permasalahan yang dimunculkan oleh tempat-tempat yang ada, yang mana kita sudah membangun tempat ini dan memberikan kontribusi kebersihan, penataan, keindahan kepada lingkungan yang ada di Pura Rambut Siwi. Sedikit juga perlu ditambahkan, jadi kira-kira tahun berapa mulai tempat ini dibersihkan? Jadi mulainya itu kalau tepatnya sih 2017 bulan Agustus kalau nggak salah, 17 tanggal 17 bulan 8 2017, dan kita ngawali membersih dengan teman-teman, mulai ngapas-ngapas itu, jadi bersih, membersihkan sampah hampir tiap hari, karena sampah itu sampah yang puluhan tahun sebenarnya, jadi lumayan lama membersihkan, tidak bisa mungkin 1 tahunan itu kita melakukan pembersihan terus. Jadi karena sampahnya kan sampah yang puluhan tahun terkumpul sampai di bawah-bawah plastik-plastik di bawah tanah juga kita bersihkan, jadi biar resapan air bagus gitu. Ya, tanggal sudah hampir 7 tahunan kalau nggak salah, kalau dari tahun ini 7 tahun lebih sudah. Ya. Oke, terima kasih banyak Cik Mangku. Mudah-mudahan tempat ini akan memberikan banyak kedamaian, akan banyak memberikan inspirasi kepada umat, bahwa dimanapun kita bisa melakukan puja, yang penting dengan tulus ikhlas, dengan bakti yang memang muncul dari hati nurani yang paling dalam, disertai dengan dukungan mangku, lanang maupun istri, dengan menerima umat dengan cinta kasih sayang, dan juga dengan ketulusan. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Iskenda akan selalu ada untuk selamanya dari generasi ke generasi, dan membangun nilai cinta kasih dan kasih sayang penuh kedamaian. Suksema Om Santi Santi Santi.
Oh!